Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 5 Februari 2022 dengan judul Kristus mengasihi miliknya hingga akhir zaman. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena rahmat-Mu begitu besar bagi hidup dan kehidupan kami, lebih khusus panjang malam di dalam tidur kami, hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Yohanes 13 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mari kita ikuti penjelasannya. Di ruangan atas di suatu tempat kediaman di Yerusalem, Kristus sedang duduk di sekeliling meja dengan murid-muridnya. Mereka telah berhimpun untuk merayakan Paskah. Juru Selamat ingin mengadakan pesta ini tersendiri dengan ke-12 muridnya. Ia mengetahui bahwa saatnya sudah tiba. Ia sendirilah anak domba Paskah yang sebenarnya, dan pada hari Paskah itu dimakan. Ia akan dikorbankan. Ia hampir akan minum cawan murka. Tidak lama lagi ia harus menerima baptisan penderitaan yang terakhir. Kini ia sudah dalam bayang-bayang salib, dan rasa sakit sedang menyiksa hatinya. Ia mengetahui bahwa ia akan ditinggalkan pada saat ia dikhianati. Ia mengetahui bahwa dengan proses yang paling menghinakan, yang biasanya dialami oleh para penjahat, ia akan dibunuh. Ia mengetahui sifat tidak berterima kasih dan kebengisan di pihak orang-orang yang baginya ia telah datang untuk menyelamatkannya. Ia mengetahui alangkah besar pengorbanan yang harus diadakannya, yang bagi beberapa orang pengorbanan itu sia-sia belaka. Karena mengetahui segala perkara yang ada di hadapannya, dengan sendirinya ia dapat dikuasai dengan pikiran perihal direndahkan serta penderitaannya. Tetapi ia memandang kepada ke-12 murid yang bersama-sama dengan dia sebagai miliknya sendiri. Dan yang sesudah ia dihinakan dan diperlakukan dengan bengisnya, akan ditinggalkan untuk berjuang dalam dunia. Pikiran dengan murid-muridnya. Ia tidak berpikir mengenai dirinya sendiri. Perhatiannya bagi mereka paling utama dalam pikirannya. Dikutip dari buku Alfa dan Omega, jilid 6, halaman 281 dan 282. Biarlah bacaan renungan kita pada pagi hari ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena rahmat-Mu begitu besar bagi hidup dan kehidupan kami. Lebih khusus
dapat memberikan kekuatan, semangat, dan motivasi kepada kami untuk melakukan segala tugas pelayan kami di hari ini. Lebih daripada itu, memberikan kekuatan dan penekanan kepada kami bahwa di ruang atas di satu tempat kediaman di Yerusalem, Kristus sedang duduk di sekeliling meja dengan murid-muridnya. Mereka telah berhimpun untuk merayakan Paskah. Juru selamat ingin mengadakan pesta ini tersendiri dengan ke-12 muridnya. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama Wakil, Bapak Wali Kota bersama Wakil, Bapak Bupati bersama Wakil, Camat dan seluruh stafnya, Kepala Desa, Lurah, RT, RW dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi pelihara mereka, curahkanlah hikmat pengetahuan sorga, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi ini, boleh sesuai dengan amanat dan titah daripada Tuhan sendiri. Kami teringat para tim medis yang bekerja di setiap rumah sakit dan puskesmas, dokter, perawat, bidan, dan semua para pekerja kesehatan. Curahkanlah hikmat, pengetahuan, dan juga dedikasi Tuhan, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan mereka. Kami berdoa untuk lembaga pendidikan. Tuhan memberkati Tuhan memberkati guru-guru, kepala sekolah, dan setiap siswa di setiap lembaga pendidikan. Curahkan hikmat pengetahuan sorga, agar mereka dapat mendidik anak-anak untuk memiliki karakter seperti Yesus Kristus. Kami berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Saat ini mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus di dalam pelayanan penginjilan mereka. Kami menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Hiburkan mereka Tuhan, lindungi mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan berikan sukacita bagi mereka untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Kami berdoa untuk para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Yang berada di dalam kebimbangan dan ketidakpastian hidup, kiranya Tuhan lindungi mereka, curahkan iman yang teguh kepada mereka, agar mereka tetap percaya bersandar hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.